Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas materi yang akan saya jelaskan di slide berikut ini. Silakan belajar, jangan lupa kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Setiap pertemuan, keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mendapatkan pemahaman dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Di materi ini kita flashback tentang karya ilmiah akuntansi serta kewajiban untuk menulis karya ilmiah untuk jurusan akuntansi terkait dengan bimbingan diskusi karya ilmiah di Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya jurusan akuntansi ya. Oke, jadi dasar penyusunan karya ilmiah di Universitas Terbuka itu sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti nomor 152 tahun 2012 tentang publikasi ilmiah ya. Sebelum rekan-rekan mahasiswa itu mendapatkan gelar S1 maupun S2-nya. Demikian juga di Universitas Terbuka ya, publikasi karya ilmiah pada jurnal online Universitas Terbuka itu sebagai syarat kelulusan. Jadi harap rekan-rekan fokus, makanya dari awal saya ingatkan, mulailah dengan menulis karena itu nanti akan menjadi syarat Anda pada saat proses kelulusan S1 maupun S2 Anda dalam penyusunan karya ilmiah ini. Dan review saja model karya ilmiah di UT itu berbasiskan penelitian. Di pertemuan kedua atau ketiga sempat kita diskusi apa itu berbasiskan penelitian. Berarti karya ilmiah di mana karya ilmiah itu menghasilkan penulisan ilmiah terkait dengan penelitian rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya deskriptif, penjelasan, ya, atau argumentasi sebagai dukungan atau menyanggah suatu teori maupun sebagai usulan atau temuan dari permasalahan yang Anda teliti. Dan ada juga yang kedua yang berbasis non penelitian ya, penulisan secara deskriptif atau naratif atau pemaparan tentang suatu teori. Itu juga bagian dari karya ilmiah atau orang sering menyebutnya dengan berbasis non penelitian ini adalah literatur review ya bagiannya, contohnya. Jadi mengkaji suatu kajian ilmiah atau buku-buku atau teori-teori khusus ya, itu literatur review. Oke. Nah, apa saja yang dilarang dalam penyusunan karya ilmiah? Yang pertama, ya, plagiatisme. Jadi meniru ya, membajak, kita mencontoh atau menyalin karya ilmiah orang lain dan kita akui sebagai karya kita, itu dilarang. Yang boleh itu adalah mensitasi. Kita mengambil sebagian kutipan di mana kutipan tersebut kita ambil dari penelitian yang terdahulu, kita sampaikan, kita mengutip dari mana, apa karya ilmiahnya, dan tahun berapa, dan itu juga kita sampaikan di daftar pustaka kita. Yang kedua, merekayasa, memanipulasi data. Ada kesalahan di sini, kesalahan penelitian awal menganggap bahwa hipotesa itu harus diterima. Karena menganggap harus diterima, sementara hasil penelitiannya ditolak, nah mereka ada yang merekayasa data seolah-olah datanya bagus sehingga hipotesanya diterima. Padahal jelaskan saja, apabila memang hasil dari penelitian kita itu tidak baik atau tidak sesuai dengan hipotesa, kita sampaikan. Atau memanipulasi data juga digunakan dengan alasan statistik, misalnya distribusinya tidak normal ya. Jadi di statistik itu ada istilah distribusi normal. Distribusi normal itu yang menggambarkan sebaran data kita kayak yang di titik HO, H1 atau H2 seperti itu. Jadi kalau normal kan statistik berbentuk lonceng ya. Nah, misalnya dari data kita statistiknya menunjukkan distribusi tidak normal, ada yang merekayasa data. Padahal bisa juga dijelaskan secara statistik atau melakukan analisa lain yang menunjukkan bahwa walaupun kecukupan data kita dalam penelitian, kalau kita meyakini dari kecukupan data kita, atau kita menambah data lagi tapi secara objektif. Selanjutnya yang ketiga adalah menutupi kebenaran dengan sengaja, jadi sama ya, kita merekayasa hasil penelitian, maupun yang keempat, penelitian kita terlalu
bertele-tele atau penelitian kita tidak fokus, atau penelitian kita justru membingungkan atau menyulitkan pembaca. Jadi itu 4 larangan. Ya silakan Anda pelajari, tetap saya ingatkan yang utama adalah lakukan menulis. Kalau Anda belum mulai, kapan lagi waktunya Anda untuk menulis karya ilmiah Anda. Saya rasa cukup. Selamat belajar, jangan lupa isi forum, kerjakan tugas, dan tetap semangat cicil penulisan Anda. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.